Assalamualaikum semuanya. Apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat ya. Amin. Hari ini kita kembali berjumpa di pembelajaran TIK. Nah, kita akan mulai belajar TIK masih di bab 2 teman-teman. Tapi sekarang kita akan mulai belajar bagian F dan G. Nah, teman-teman penasaran bagian F dan G itu kita akan membahas tentang apa? Yuk simak bersama-sama. Nah, teman-teman, sebelum mulai belajar, kita sama-sama berdoa dulu ya. Silahkan teman-teman duduknya yang rapi. Kalau sudah, kita baca doa bersama-sama. Bacanya tidak tergesa-gesa ya. Wahid Isnain Salasa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Sekarang teman-teman siapkan buku TIK-nya. Hari ini kita masih belajar bab 2 ya, yaitu menggunakan Microsoft Word. Nah, di pembelajaran sebelumnya kita sudah membahas tentang bagian A, membuat dokumen baru, kemudian bagian B, menyimpan dokumen, bagian C, menutup dokumen, bagian D, membuka dokumen. Bagian E, mengubah atribut huruf. Hari ini kita bahas bagian F dan G. Bagian F yaitu mengatur paragraf dan bagian G menyalin teks. Insya Allah dari bagian A, B, C, D, dan E teman-teman sudah paham ya. Sekarang kita lanjut ke bagian F, yaitu mengatur paragraf. Paragraf adalah suatu bagian dari karangan di mana penulisannya harus dimulai dengan baris baru. Paragraf di Microsoft Word juga mempunyai arti yang sama, yaitu segala sesuatu yang diakhiri dengan menekan tombol Enter. Jadi teman-teman kalau sudah mulai baris baru, berarti sudah termasuk paragraf yang baru. Ada 4 jenis perataan teks dalam paragraf di Microsoft Word. Kita bahas bersama ya. Yang pertama, nih ada icon rata kiri, namanya Align Text Left. Jadi kegunaannya untuk mengatur agar teksnya rata kiri semua. Kemudian yang kedua, ada icon untuk rata tengah, namanya yaitu Center. Kegunaannya untuk membuat teks berada di rata tengah. Kemudian yang ketiga, ada icon rata kanan. Di sebelah kanan semua ratanya ini teman-teman. Namanya Align Text Right. Kegunaannya supaya teksnya berada di rata sebelah kanan semua. Kemudian yang keempat, ada icon yang rata kanan dan kirinya sama. Ini namanya Justify. Kegunaannya agar paragrafnya itu rata kanan dan kirinya sama. Nah, kita lanjut ya.
Sekarang kita ke bagian G. Nanti setelah ini Bu Andin akan jelaskan videonya teman-teman, bagaimana cara kalau kita mau meratakan teks dalam paragraf di Microsoft Word. Bagian G yaitu kita akan membahas tentang menyalin teks. Boleh sambil teman-teman lihat buku TIK-nya ya. Terkadang kita saat mengetik dokumen sering menjumpai kata atau kalimat yang ditulis berulang. Jadi kalimatnya ada yang sama lagi nih di baris berikutnya. Biasanya kita melihat hal itu pada penulisan lirik lagu atau puisi. Bisa juga dalam cerita, teman-teman. Nah, untuk menyingkat waktu, kita tidak perlu menulisnya berulang-ulang kali. Kita bisa menggunakan perintah copy, cut, dan paste. Kita lihat yuk perbedaan copy dan cut. Ini dia. Copy fungsinya untuk menyalin dengan tetap mempertahankan objek aslinya. Jadi kalau kita mau copy, itu tulisan yang aslinya akan tetap berada di posisi tersebut. Jadi kita hanya menyalin. Sedangkan cut fungsinya untuk menyalin tanpa meninggalkan objek aslinya. Jadi kita menyalin, tapi tulisan kita nanti akan hilang, akan dipindahkan teman-teman. Kalau copy, tulisan kita sebelumnya masih tetap ada. Jadi kita gandakan, ada dua. Kalau cut kita pindahkan gitu teman-teman. Nah, paste fungsinya untuk meletakkan objek hasil salinan. Jadi setelah kita salin, setelah kita pilih copy atau paste, kita bisa menyimpan salinannya dengan cara klik paste. Itu ya teman-teman bedanya copy, cut, dan paste. Nah, setelah ini Bu Andin akan jelaskan bagian F dan G lewat video berikut. Sekarang kita akan coba praktik untuk perataan teks dalam paragraf ya. Di sini Bu Andin sudah ada contohnya nih, satu paragraf teman-teman. Nah, sekarang Bu Andin mau coba paragraf ini Bu Andin ratakan di rata tengah. Kalau rata tengah, kita klik icon yang mana? Yes, betul, yang ini namanya apa teman-teman? Center, betul sekali. Jadi icon center yang kita pilih. Coba Bu Andin klik ya. Hap. Nah, seperti ini tampilannya teman-teman kalau kita mau rata tengah. Kemudian Bu Andin mau coba lagi di rata kanan. Berarti kita pilih ikonnya yang mana ya? Iya, betul, yang ini. Namanya apa teman-teman? Namanya line text right. Kita klik. Nah, tampilannya seperti ini teman-teman kalau rata kanan. Lalu Bu Andin mau rata kiri sekarang. Kita pilih yang mana ikonnya? Iya, betul, yang ini. Namanya align text left. Coba. Nah, tampilannya seperti ini teman-teman kalau rata kiri. Sekarang terakhir ya, yang keempat, Bu Andin mau coba paragrafnya dibuat rata kanan dan kiri. Jadi supaya kanan dan kirinya sama, kita pilih yang mana ikonnya? Yes, betul, yang ini namanya justify. Kita klik. Nah, jadi sebelah kiri dan kanannya sama barisannya ya, lurus. Ini teman-teman, untuk tampilan perataan paragraf di Microsoft Word. Sekarang kita lanjut ke bagian G, yaitu tentang menyalin teks.
kita lihat bedanya copy dan cut ya. Tadi di PowerPoint Bu Andin sudah jelaskan nih kalau copy itu kita menyalin teks. Jadi seperti menggandakan ya, teks yang aslinya masih tetap ada. Sedangkan kalau kita cut, kita seperti memindahkan teksnya. Jadi teks aslinya nanti akan hilang, kemudian akan tampil lagi di tempat dimana kita paste. Sekarang Bu Andin mau coba paragraf ini Bu Andin mau copy. Kita blok dulu paragrafnya, kemudian kita klik kanan, kita pilih copy ya. Nah, tulisan paragrafnya di sini masih ada ya teman-teman. Jadi kalau kita copy, kita hanya menggandakan saja, tulisan aslinya akan tetap ada. Bu Andin mau paste di baris baru, di paragraf baru nih di bawah. Bu Andin enter, Bu Andin paste, klik kanan, pilih paste. Hap. Nah, begini caranya ya teman-teman kalau kita mau mengcopy tulisan. Sekarang Bu Andin mau tulisan adalah di sini. Adalahnya Bu Andin mau cut. Kita lihat ya. Klik kanan, Bu Andin cut. Hap. Nah, adalahnya hilang ya teman-teman. Jadi kalau kita cut itu sama saja seperti kita memindahkan. Kalau copy itu kita menggandakan, kalau cut kita memindahkan. Sekarang Bu Andin mau pindahkan di paragraf baru, di sebelahnya tulisan paragraf ini. Bu Andin paste, klik kanan, paste. Jadi tulisan adalahnya pindah di bawah sini ya. Jadi itu tadi bedanya ya teman-teman, copy dan copy dan cut. Kalau copy itu kita menggandakan, kalau cut itu seperti kita memindahkan letaknya. Jadi kalau kita copy, tulisan aslinya masih tetap berada di posisi semula, posisi awal. Kalau kita cut, tulisannya akan hilang, nanti akan muncul kembali atau akan tampil kembali di tempat dimana kita paste. Alhamdulillah, kita sudah selesai belajar bab 2 ya teman-teman. Nanti di rumah teman-teman bisa coba praktikkan kembali bagaimana cara menggunakan Microsoft Word, dari mulai cara membuka, terus kemudian cara mengetik teksnya, cara menyimpan, cara close atau keluar dari Microsoft Word, kemudian bagaimana cara teman-teman mengubah atribut hurufnya, bagaimana cara meratakan paragrafnya, rata kanan, kiri, tengah, atau rata kanan dan kiri. Terus bagaimana cara teman-teman copy atau cut di tulisan di Microsoft Word-nya. Lalu bagaimana juga cara teman-teman membuka kembali file yang sudah teman-teman simpan. Lalu juga bagaimana caranya teman-teman membuka kembali file yang sudah teman-teman simpan. Bisa teman-teman coba praktikkan kembali di rumah. Semoga pembelajaran di bab 1 dan bab 2 bisa menambah ilmu baru untuk teman-teman. Amin. Nah, sekarang teman-teman boleh rapikan buku TIK-nya dan alat tulisnya. Kita bersiap untuk berdoa setelah selesai belajar. Sudah dirapihkan? Kalau buku dan alat tulisnya sudah dirapikan, sekarang teman-teman boleh duduk lagi yang rapi. Kita berdoa setelah belajar ya. Baca bersama-sama, tidak tergesa-gesa ya teman-teman. Wahid isnain salasa. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin.
Terima kasih yang sudah menyimak pembelajaran hari ini. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum.